Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 21650-022. Video kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek yang ketiga. Fase perencanaan proyek TI, manajemen proyek teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Oktaviani Putri Cantika, NIM 21650-022. Video kali ini saya akan mereview materi 3 manajemen proyek. Fase perencanaan proyek TI, manajemen proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan rumusan sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meskipun sebagai proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajemen proyek, senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi, pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Fungsi perencanaan proyek, yaitu ada 3. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan perencanaan proyek. Yang pertama, urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Jadwal kegiatan, waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan, serta waktu, biaya, dan performasi yang ditargetkan. Perencanaan organisasi proyek, menentukan departemen, subkontraktor, dan manajemen proyek. Rencana anggaran dan sumber daya, jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Fase perencanaan proyek TI ada 3, yaitu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mengidentifikasi perincian proyek. Perencanaan strategi, yang pertama itu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya seperti memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Yang kedua, mengidentifikasi subproyek, yaitu untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batas dana yang diperkenankan, batas waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Yang pertama, kriteria rasional yang meliputi meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lainnya, dan kebutuhan mendesak. Yang kedua, kriteria tidak rasional. Yang pertama itu manajemen tidak berminat dan menonjolkan kebanggaan. Yang kedua, mempersiapkan proyek. Yang pertama itu menunjukkan anggota tim seperti konsultan atau melalui tender, personil perusahaan sendiri, dan gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Menggunakan jasa konsultan. Memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya itu waktu penyelesaian cepat dan
kualitas lebih baik. Kalau kelemahannya itu biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Menggunakan resource internal yang memiliki kelemahan, waktu penyelesaian lambat, hasilnya kurang berkualitas, dan kelebihannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal memiliki kelebihan waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas, dan kelemahannya meliputi biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek. Ada 3, yaitu alasan pengembangan, apa sasarannya, dan dampak keuntungan pegawai. Mengidentifikasi bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. 1. Melakukan studi kelayanan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, dan menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayanan proyek, yang pertama kelayanan teknik, kelayanan hukum, kelayanan operasi, kelayanan jadwal, dan kelayanan ekonomi. Yang pertama itu kelayanan teknik. Hal-hal yang dipertimbangkan itu ketersediaan alat dan teknologi di pasar dan ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikan. Kedua, kelayanan umum. Hal-hal yang dipertimbangkan itu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Ketiga, kelayanan operasi. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian dan efisiensi dari sistem. Yang keempat, kelayanan jadwal. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yang pertama memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, dan alat bantu yang didapat digunakan program evaluation and review, Techconi, Gantt, Microsoft Project, Work Breakdown, struktur WBS, matriks tanggung jawab, dan jaringan kerja. 5. Kelayanan ekonomi. Meliputi besarnya dana yang diperlukan dan manfaat yang diperbolehkan dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafik yang mengembangkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Dan Gantt chart adalah bagian batang horizontal sederhana yang mengembangkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Berikut adalah PERT chart-nya. Dan ini Gantt chart-nya. Ini Microsoft Project Gantt chart. Gambarnya seperti ini. Microsoft Project PERT chart seperti ini gambarnya. Contoh WBS pendekatan itu yang ini. Bisa lihat di sini contoh WBS-nya. Ini dia whole chart-nya. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.